Kita akan belajar satu tema dengan judul hidup yang berkenan di hati Tuhan. Hidup yang berkenan di hati Tuhan. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Ayat 22 ya. Jemaat masih boleh berdiri? Oh, masih boleh. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kita akan bersama-sama membaca ayat ini, satu ayat saja di awal dari pemberitaan firman. Kita baca bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Puji Tuhan, disilakan duduk. Haleluya. Jadi tema firman Tuhan adalah hidup yang berkenan di hati Tuhan. Jadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Mungkin kita akan mulai pembahasan tema ini dengan sebuah pertanyaan, apa untungnya saya berkenan di hati Tuhan? Kalau misalnya saya sekolah, kalau sekolah untuk pendidikan anak, saudara-saudara, atau pedagogi, anak-anak ini sekolah karena kewajiban, karena itu ada belajar wajib ya, ada belajar wajib belajar ya. Saudara mohon maaf ini masih sedikit error ya. Jadi ada istilah wajib belajar. Mengapa wajib belajar? Karena anak-anak itu sebenarnya tidak suka belajar. Dan sebenarnya anak-anak merasa, guna apa saya belajar? Bahkan mereka tidak pernah berpikir untuk hal seperti itu sebenarnya. Mereka tidak pernah berpikir apa manfaat belajar, apa gunanya belajar. Dan mereka tidak suka dengan belajar formal, tetapi belajar di bangku sekolah dasar atau TK, SD, SMP, SMA bahkan itu adalah sebuah kewajiban karena itu ada istilah wajib belajar. Dulu 6 tahun, sekarang sudah 9 tahun. Sehingga ada yang berkata bahwa pendidikan dasar sudah bukan 6 tahun lagi, sudah 9 tahun. Mereka belajar berhitung, mereka belajar perkalian, mereka belajar ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Mereka diwajibkan belajar. Tapi seiring waktu ketika seorang anak bertumbuh makin besar, remaja, anak muda, kemudian orang dewasa, prinsip pedagogi berubah menjadi prinsip andragogi. Andragogi itu adalah pembelajaran orang dewasa. Kalau anak-anak wajib belajar, tapi kalau pembelajaran orang dewasa selalu dimulai dengan pertanyaan begini, mengapa saya belajar? Apa manfaat pelajaran ini bagi saya? Orang dewasa kalau misalnya dia tidak tahu apa manfaat dia belajar, dia kurang semangat belajar. Dia tidak ada gairah untuk belajar. Dia akan setengah hati. Ya kalau ada kesempatan, bahkan meskipun ada kesempatan dia akan ogah-ogahan belajar. Mengapa? Sebab dia rasa tidak ada manfaatnya. Itu adalah karakteristik orang dewasa. Orang dewasa itu merasa kalau tidak ada yang menguntungkan bagi dirinya, ngapain dia harus melakukan hal tersebut? Siapa belajar bahasa Inggris? Mau pergi di Amerika, Pak.
Saya pernah lewat di sebuah tempat, banyak orang, ada anak-anak muda, ada om-om, ada tante-tante. Apa itu? Oh, pelatihan berbahasa Jepang. Mana lebih sulit, bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Di sini ada jemaat yang jago bahasa Jepang. Bahkan dia pernah jadi instruktur untuk belajar bahasa Jepang. Jago bahasa Jepang. Dan orang belajar bahasa Jepang. Baru hurufnya saja lebih sulit dari bahasa Inggris. Tapi ini orang dewasa, om-om, tante-tante belajar bahasa Jepang. Mengapa? Oh, ada maksud. Siapa? Ada rencana kok mau pergi kerja di Jepang. Oh, itu DP maksud. Mau kerja di Jepang. Siapa sore mau kerja di Jepang? Siapa sore tidak mau kerja di sini? Oh, di Jepang banyak lapangan pekerjaan. Di Jepang selain banyak lapangan pekerjaan, di Jepang itu DP gaji tinggi. Jadi meskipun susah, meskipun bahasa Indonesia mungkin waktu terima rapor dulu cuma dapat 6. Ada yang tertawa, berarti dapat kentara ini bahasa Indonesia 6. Meskipun bahasa Indonesia pun sulit, padahal orang punya bahasa ibu. Tetapi dia rela, mau coba belajar bahasa Jepang. Kenapa? Karena ada maksud, ada manfaat. Kalau belajar bahasa Jepang, kita boleh kerja di Jepang. Kalau kita kerja di Jepang, kita dapat doi Jepang. Dapat yen. Dan katanya gaji kerja di Jepang berapa kali lipat dibandingkan gaji pekerja di Indonesia. Jadi meskipun susah, ikut kursus bahasa Jepang. Itu yang saya pernah lihat ketika saya pergi ke arah Manado, lewat di Minawerot, itu ada satu tempat orang belajar bahasa Jepang. Nah sekarang kalau mengenal Tuhan, berkenan di hati Tuhan, apa sih untungnya? Mengapa kita harus belajar tema ini? Hidup berkenan di hati Tuhan. Mengapa? Apa untungnya bagi saya? Apa manfaatnya bagi saya? Apa berkatnya bagi saya? Saya bicara secara cepat berkatnya ya. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 3. Ayat 23 ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ini berkat pertama, orang yang hidup berkenan. Coba digabungkan 2 ayat ini supaya terlihat satu. Tuhan tetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan. Tuhan yang mengatur. Saudara-saudara, kalau bikin acara, contoh ibadah kita, ada namanya WO. Orang tanya-tanya, itu pendeta itu WO itu apa? Wedding organizer. Bukan, ibadah masa wedding. Kita punya WO, namanya worship organizer. Mereka yang mengatur ibadah. Ini ada Bapak Michael sebagai koordinatornya. Beliau yang mengatur. Beliau yang mendesain acara. Tentunya berdasarkan arahan dari tim pastoral. Beliau yang atur, oh WL sudah boleh maju. Singer sudah boleh maju. Choir sudah boleh maju. Yang pelayan ini sudah boleh maju. Kemudian multimedia bagaimana, itu diatur. Dan karena ada WO,
maka ibadah kita teratur. Jadi ibadah teratur itu bukan sulap, bukan sihir. Itu diatur, dipikirkan. Nanti sebentar saudara akan lihat video family gathering yang sudah disiapkan oleh tim multimedia. Keren saudara-saudara videonya. Acara itu diatur Bapak Ibu saudara sekalian. Atur mulai, saya katakan atur mulai dari ketika kita ada di sini, atur. Atur bagaimana sampai di sana akan mau bagaimana, langkah-langkah diatur. Dan saudara-saudara karena ada WO-nya, jadi acaranya jadi teratur. Orang kalau menikah harus pakai wedding organizer, harus. Supaya apa? Supaya teratur pesta pernikahannya. Saya baru bisa bangun tadi kemarin sore, langsung karena ada satu acara yang saya sudah iakan sejak beberapa minggu sebelumnya, atau mungkin 1 bulan sebelumnya. Saya memaksakan diri untuk ke Manado tadi malam. Ini acara bikin di hotel Sweet 17 dari seorang gadis remaja. Dan diatur. Karena diatur jadi bagus. Nah, saya mau sampaikan, kehidupan jauh lebih kompleks dari acara. Rumah tangga jauh lebih kompleks dari acara. Usaha pekerjaan jauh lebih rumit dari acara. Siapa yang bisa mengatur rumah tangga? Siapa yang bisa mengatur usaha pekerjaan? Siapa yang bisa mengatur kehidupan? Bahkan saya mau sampaikan dalam konteks bergereja, siapa yang bisa mengatur pelayanan? Saya melihat orang-orang hebat pun bisa keseleo. Salah bicara, gesturnya salah bersikap, salah bertindak. Orang-orang hebat sekalipun. Saya pernah bincang-bincang dengan ada pejabat dan dia katakan begini. Dia ikut pelatihan yang paling top itu yang diikuti oleh para jenderal, apa namanya saya lupa. Dan dia katakan begini. Brur. Dia panggil Brur karena dia lebih senior dari saya. Brur. Waktu kita ikut itu, dia berbahasa Indonesia saudara-saudara. Waktu kita ikut itu, waktu kami ikut itu, kami diajar bagaimana sebagai seorang pejabat ketika keluar dari sebuah acara, sebuah tugas-tugas kenegaraan begitu atau tugas-tugas tinggi, kemudian dihadang oleh wartawan. Dan kemudian wartawan langsung bertanya, sebuah pertanyaan yang bersifat menjebak. Kami dilatih harus menjawab dengan tepat. Kami dilatih bagaimana menyikapi situasi dengan tepat. Gestur kami, mimik wajah kami dilatih. Bayangkan sudah dilatih seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian. Berapa banyak orang-orang hebat tergelincir karena salah bersikap, salah berkata dan sebagainya. Apalagi torang yang tidak pernah dilatih. Suami bahkan kadangkala tidak terlatih untuk berkata-kata dengan istrinya. Sehingga tanpa dia sadar sudah melukai hati istri. Istri tidak dilatih kadangkala berkata-kata dengan suami. Sehingga tanpa sadar sudah melukai hati suami. Gembala, pelatihan di sekolah Alkitab atau STT kurang untuk melatih bagaimana kami bersikap terhadap jemaat. Sehingga sadar atau tidak sadar kami bisa melukai hati jemaat. Begitu juga sebaliknya. Seorang pimpinan perusahaan
Ini hidup terlalu kompleks Bapak Ibu Saudara sekalian, terlalu rumit. Masa depan kita merupakan sebuah misteri. Apa yang akan kita hadapi? Misteri. Hari ini bisa untung, minta maaf. Ada orang katakan hari ini untung, besok buntung. Hari ini kelihatan sukses, besok bisa gagal. Ini situasi bisa berubah dengan cepat. Tetapi orang yang berkenan kepada Tuhan, dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kecuali Bapak Ibu punya kendali penuh atas masa depan, saudara tidak perlu mendengar apa yang saya sampaikan ini. Tapi kalau kita sadar bahwa kita tidak bisa memegang kendali atas masa depan dan atas keseluruhan kehidupan kita, dengar baik-baik janji Tuhan ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapannya. Yang mau Tuhan tetapkan, yang mau Tuhan atur hidupnya, yang mau Tuhan atur keluarganya, atur usaha pekerjaannya, harus jadi orang yang berkenan. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya, Tuhan menopang tangannya. Apakah ada kemungkinan persoalan, masalah, kelemahan, kekurangan kita membuat kita jatuh? Yes, ada. Bahkan seorang psikolog kenamaan yang sering dimintakan nasihat-nasihat oleh banyak orang tua dalam membesarkan anak, menangani persoalan-persoalan membesarkan anak. Psikolog itu menghadapi kenyataan, dia tidak bisa mengatur anaknya sendiri. Apa yang kita bisa katakan? Semua kita punya potensi untuk jatuh. Semua kita punya potensi untuk terjungkal. Apakah karena ada batu sandungan, atau bisa karena didorong oleh orang. Mau pakai bahasa campuran Manado Indonesia, atau mungkin karena digatei oleh orang. Sudah tahu digatei? Dipali. Kalau gate cuma jaga begini, marka lo pali. Ada karena batu, bukan karena orang, kata jatung. Ada karena orang dah sengaja. Kalau orang main bola, saudara-saudara, dia bisa tola, dia bisa gate, dia bisa dengan sengaja. Tetapi saudara-saudara, jatuh ini bukan cuma karena batu dan orang. Saya ingat saudara-saudara, ada pemain sepak bola Indonesia bertanding dalam sebuah kejuaraan di tingkat Asia. Oh maaf, di Liga Indonesia. Ini pemain Persma Manado. Saya tidak menyebut nama ya pemain tersebut. Saya nonton langsung di lapangan waktu itu, saya masih nyong-nyong. Anggap pemain sepak bola itu namanya Yoses, anggap. Tapi bukan Yoses namanya. Ini reporter bilang begini, Yoses membawa bola, masih Yoses, Yoses melewati 1, 2, 3 pemain, masih Yoses, dan ya jatuh Yosesnya, saudara-saudara. Mengapa Yoses jatuh? Habis tenaga. Jadi dia dia lewat 1, 2, 3, 4 pemain. Setelah tinggal berhadapan dengan kiper, Yosesnya jatuh karena habis tenaga. Saudara-saudara, di kehidupan jadi begitu. Ada karena batu. Orang kalau pang marah,
Pas di atas sangko tuh batu itu, saya masih ingat. Pernah ada satu ibu, saya tidak mau sampaikan ini. Tapi yang pasti bukan di DTC lah, sebab saya masih anak-anak waktu itu. Kami ibadah jalan kaki. Ini tanta, ini tagate di batu. Persoalannya, orang mau ibadah di kampung lain, jadi harus lewat seperti hutan, jalan setapak. Ini ibu ini tak sontong di batu, amper jatuh. Kalau dia marah begini, kenapa nih batu ada di sini? Kita bilang mati tante, ini diutang. Siapa yang taruh ini batu ini di sini? Ini tahu tante, ini diutang. Bisa jatuh dari langit atau bagaimana? Ini kehidupan, ada kadang-kala ada batu. Ini kehidupan, ada kadang-kala orang tidak senang. Semakin sukses, semakin naik, semakin berhasil, siap-siaplah digatei oleh orang lain. Siap-siap. Tim pastoral, siap-siap digatei. Salah-salah mau bilang wakil gembala toh? Tetapi kadangkala bukan karena orang. Cuman karena so habis stamina. Cuma karena memang so habis kuat. Akhirnya jatuh sendiri. Contoh ini jatuh sendiri ya. Waktu baru kawin. Meskipun kata belum terlalu tua sekali kita. Tahun ini 25 tahun orang ulang tahun pernikahan. Jadi saudara-saudara yang ada rencana mau kasih kado siap juga dari sekarang. Bagus Edu. Kita ada yang sesuai lihat. Oh pas tanggal berapa kata ini? 15 September. Wakil Gembala tolong tulis dulu. Jangan sampai lupa. Tanggal 15 September tahun 1999 kami menikah. Berarti tahun ini 25 tahun. Jadi ulang tahun perak. Kalau Bro Bram meskipun lebih tua dari saya, beliau masih ulang tahun ya 14. Itu kemungkinan kuningan itu masih. Kalau 5 tahun kayu. Saya 5 tahun kayu. Satu waktu di satu acara saya tanya ulang tahun keberapa? Ulang tahun pernikahan keberapa? Oh ketiga. Oh saya bilang itu masih triplex berarti. Saya pernah lihat, ini baru mau menikah, masih batunangan, baru mau menikah. Bagaimana semua pergi? Oh ya semua pergi. Dorang datang naik oto, ya. Dorang dengan kendaraan ya. Ketika datang, kita nak lihat waktu orang datang. Pas mau pergi kita dah lihat. Pak Gembala semua pergi, oh ya. Oh dia punya brur cepat-cepat saudara-saudara. Langsung buka, oto. Kau langsung buka akang pintu. DP calon, DP ses. Weh, memang gak tuh. Jadi ratus kali. Dia buka kang pintu, dia pesas masuk. Sudah sayang? So masuk. Rok jangan sampai tagepe dengan pintu oto. Kelak. Beberapa kali mereka datang begitu. Waktu baru mau kawin. Sudah sayang? Oh memang mantap. Om Berti tahu Om Berti. Saya tidak lihat sekarang.
Tapi ada banyak dimulai dengan buka-buka begitu tuh. Kalau kita puji Tuhan, memang nintau bau oto aman. Jadi memang mesti ibu gembala yang mengambil alih. Tapi ada yang dua-dua tahu. Mar DP suami bilang, nah kunci, buka aja sendiri. Kesepanas itu AC supaya kalau kita masuk so dingin. Mengapa habis energi? Cinta merosot. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua tugas, jaga merosot. Sehingga ada kalanya pernikahan yang dibangun dengan gegap gempita, dengan sangat megah, hanya berusia sekian waktu. Mengapa? Karena kekuatan cinta sudah meredup. Modal cinta sudah habis. Dalam berbagai aspek kehidupan ada banyak kali modal ini habis. Bukan karena batu ini, bukan karena orang, kesalahan orang, bukan karena orang jahat, bukan. Tapi karena sumber daya kita, tenaga kita, energi kita terbatas. Yang melayani Tuhan, yang jadi pelayan-pelayan Tuhan, saya juga mau sampaikan hal seperti ini. Bisa ada kemungkinan energi kita meredup, berkurang, terbatas. Bangun gereja seperti ini, wah tidak mudah. Bangun SGS, bagaimana? Panggil gembala. Tapi saya mau sampaikan ini janji Tuhan bagi orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita baca sama-sama ulang. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab masalah bisa ada di pekerjaan, masalah bisa ada di pelayanan, masalah bisa ada di rumah tangga, di semua aspek kehidupan, di pendidikan. Waktu masuk perguruan tinggi pertama kali semangatnya luar biasa. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waktu sudah mulai skripsi, waktu proposal semangat, waktu mulai penelitian, mau masuk ujian skripsi. Bimbingan pertama masih semangat, kedua masih semangat, ketiga dosen pembimbing hubungi sudah tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Putus kontak. Habis kuat. Tapi orang yang berkenan kepada Tuhan, masalah bisa ada. Tetapi dia tidak akan sampai tergeletak. Sebab ada kepastian Tuhan yang menopang tangannya. Amin. Amin saudara-saudara. Kita perlu belajar untuk menjadi orang, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini pelajaran ini penting. Bukan hanya bagi orang tua, bagi anak muda, bukan hanya bagi pendeta, bagi pelayan, tetapi bagi semua jemaat. Bukan hanya karena dia melayani, bukan, tetapi juga karena dia bekerja dalam berbagai profesi, berbagai marketplace. Ada banyak hal bisa membuat kekuatan merosot. Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi penting menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan.
Saya belum masuk di khotbah intinya. Jadi ini sudah jam 11. Hari ini saya hanya ingin memastikan bahwa kita semua tahu bahwa menjadi pribadi yang berkenan di hadirat Tuhan itu penting. Nanti kalau Tuhan berkenan, saya diberikan kesempatan untuk khotbah lagi, saya akan sambung khotbah hari ini. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu lagu.